Halo semuanya, selamat datang di channel Inside Coding. Hari ini kita akan lanjut nih tutorial Python kita yang kedua, di mana kita akan bahas tentang variabel dan tipe data. Jadi bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, boleh ditonton dulu supaya video ini akan nyambung. Oke, kalau di video sebelumnya kita kan sudah bahas nih tentang bagaimana cara mengeluarkan output di Python. Nah, kali ini kita akan bahas topik variabel dan tipe data. Jadi di Python itu, kita bisa buat yang namanya variabel. Contohnya saya mau membuat variabel jumlah murid sama dengan 100. Nah, ini artinya variabel jumlah murid dia menampung nilai atau value 100. Jadi kalau misalnya saya print jumlah murid, maka dia yang akan keluar itu adalah nilai 100-nya. Kita juga bisa membuat variabel, contohnya nih, membuat variabel nama sama dengan Alfiando Cendrasa. Baru misalnya variabel umur sama dengan 10. Nah, kalau kita print ketiganya, maka dia akan keluar 100 Alfiando Cendrasa dan 10. Nah, seperti ini. Oke, itulah mengenai konsep dari suatu variabel, di mana dia bisa menampung nilai-nilai. Jadi jumlah murid menampung nilai 100, variabel nama menampung nilai Alfiando Cendrasa, variabel umur menampung nilai 10. Jadi gitulah konsep variabelnya. Dia bisa menampung suatu value atau nilai. Oke, nah rupanya di variabel itu ada yang namanya tipe data. Tipe data di Python itu ada banyak. Tapi untuk video kali ini, kita akan bahas tipe data basic untuk pemula. Jadi di Python itu, kita menggunakan 4 tipe data utama, yaitu integer, float, string, dan boolean. Integer artinya bilangan bulat, seperti angka 10, 100, 20, 30, minus 2, minus 8, itu semua integer karena bilangan bulat. Nah, kalau untuk float gimana? Kalau untuk float itu artinya bilangan desimal, kebalikan dari integer tadi. Seperti 1,2, 8,2, 3,14, minus 2,5, minus 4,0, yang intinya kalau ada koma saja, walaupun itu koma 0, itu termasuk float. Nah, kalau untuk string, itu tipe data dalam bentuk kalimat atau kata. Seperti hello world, nama orang Alfiando Cendrasa, alamat itu termasuk string karena mereka dalam basis kata atau kalimat. Nah, yang terakhir ada boolean. Boolean itu cuman ada 2 value, yaitu true atau false. Nah, true dan false ini biasanya digunakan untuk memenuhi suatu kondisi. Kalau teman-teman masih bingung untuk yang ini, gak apa-apa, yang penting yang ketiga lainnya itu teman-teman kuasai. Oke, nah kita mulai dulu ya untuk tipe data integer. Seperti yang kita tahu, integer itu kan adalah tipe data bilangan bulat. Jadi misalnya nih, jumlah murid sama dengan 200. Umur sama dengan 30. Tangan 2, karena tangan ada 2, baru kaki misalnya 2. Nah, ini semua variabel menampung value integer, di mana bilangan bulat. Semuanya bilangan bulat kan? 200, 30, 2, 2, ini semua bilangan bulat. Nah, itulah untuk integer. Nah, teman-teman boleh tes print. Nah, dia akan keluar 200. Nah, itulah untuk integer ya, teman-teman. Nah, kita masuk yang bagian float. Float adalah tipe data angka desimal, kebalikan dari integer. Jadi contohnya seperti misalnya suhu 34,2. Nah, kalau di Python itu koma ditulis titik ya. Jadi kalau teman-teman tulis 34,2 begini, dia akan error. Teman-teman harus ubah komanya jadi titik. Nah, di sini Python mengenali titik sebagai koma lah. Berarti contoh float suhu sama dengan 34,2. Baru apa lagi? Jumlah uang
Contohnya 10,5. Baru apalagi? Air sama dengan 1,5. Misalnya air sama dengan 1,5 liter, ya kan? Nah, ini semua variabel ini dia menampung value dalam bentuk tipe data float. Semuanya koma-koma kan? Nah, walaupun misalnya airnya 1,0, walaupun dia hanya 0, tapi dia ada koma, ini sudah termasuk float. Walaupun dia 0, tapi dia ada koma, dia sudah termasuk float ya. Ini semua 34,2, 10,5, 1,0, ini semua adalah tipe data float. Nah, jadi kalau kita print mereka, print suhu, print jumlah uang, print air, nah dia akan keluar 34,2, 10,5, 1,0. Jadi itulah untuk tipe data float. Oke, kita masuk yang string. String adalah tipe data untuk kalimat atau kata. Jadi contohnya, saya membuat variabel nama. Nama sama dengan Alfiando Cendrasa. Baru apalagi yang berbasis kata kalimat? Alamat. Misalnya Jalan Supratman. Baru jenis kelamin. Sama dengan laki-laki. Nah, inilah contoh dari tipe data string, di mana variabel nama, alamat, jenis kelamin semua menampung kata atau kalimat. Ya kan? Nah, itulah untuk string, teman-teman. Oke, untuk yang terakhir itu boolean. Itu cuman ada 2 value saja, di antara true atau false. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini digunakan untuk memenuhi suatu kondisi. Contoh kasarnya begini. Misalnya saya ada variabel apakah sudah makan, sama dengan true. Ini ibaratnya iya. Apakah kamu mengerti? Sama dengan false. Ibaratnya tidak. Nah, kalau kita print mereka berdua, maka yang keluar adalah true dan false. Nah, untuk boolean ini, implementasinya akan lebih jelas di topik conditional statement. Nah, setelah teman-teman tahu 4 tipe data tersebut, teman-teman sebenarnya bisa juga membuat suatu kalkulasi ya. Jadi contohnya, saya ada angka, misalnya variabel angka 1 sama dengan 10, di mana variabel angka 1 menampung value integer 10, bilangan bulat. Baru variabel kedua, angka 2 sama dengan 20. Baru variabel ketiga, misalnya variabelnya jumlah angka, sama dengan angka 1 tambah angka 2. Nah, pertanyaannya, apakah variabel jumlah angka ini akan bernilai 30? Jawabannya iya. Jadi kalau kita print jumlah angka, yang keluar bukan angka 1 tambah angka 2, melainkan keluarnya 30, karena 10 tambah 2 sama dengan 30. Nah, yang keluar nilai 30. Nah, supaya lebih rapi outputnya, supaya gak keluar cuman 30 mentah-mentah begini, teman-teman bisa membuat, gimana ya bilangnya, lebih formal lah formatnya. Kita bisa membuat print statementnya begini. Print angka 1 sama dengan koma angka 1. Dimana print yang pertama ini adalah string hardcode, kita langsung tulis. Yang kedua ini angka 1. Dia akan nge-refer ke variabel yang pertama kita sudah nge-declare ini. Baru print angka 2 sama dengan koma, kita input variabelnya. Baru jumlah kedua angka sama dengan jumlah angka. Jadi yang kanan ini, yang warna biru ini adalah variabel di mana dia akan nge-return value 10.
Angka 2 adalah variabel yang nge-return 20. Jumlah angka, dia akan nge-return hasil kalkulasi dari angka 1 plus angka 2, di mana itu adalah 30. Jadi kalau misalnya kita run, dia akan keluar formanya lebih rapi. Angka 1 sama dengan 10, angka 2 sama dengan 20, jumlah kedua angka sama dengan 30. Lebih enak dipandang kan, daripada cuman keluar mentah-mentah 30. Oke, itulah untuk basic variable dan tipe data di Python. Nah, bagi teman-teman yang udah ngerti, seperti biasa, kita akan tes ngerjain project simple mengenai topik ini. Soal projectnya begini, teman-teman keluarkan output informasi dari seseorang, jadi outputnya nanti akan keluar nama, umur, suhu tubuh, makanan favorit. Ini hampir sama seperti yang video pertama kita, cuman untuk yang ini teman-teman harus menggunakan variable. Jadi gak boleh langsung print gitu saja. Nah, clue-nya adalah, hint-nya adalah untuk nama itu string, untuk umur itu integer, untuk suhu itu float, untuk makanan favorit itu string. Nah, teman-teman pause dulu video ini, nanti saya akan kasih jawaban codingnya. Oke, jadi beginilah jawaban codingnya. Mungkin bagi teman-teman ada yang beda-beda sedikit. Tapi selama ada 4 variabel ini, di mana nama itu adalah string, nama menampung value string, umur menampung value integer, suhu tubuh menampung value float, makanan favorit menampung value string, itu sudah oke. Jadi kalau kita run Python file-nya, dia akan keluar begini. Oke, itulah untuk video kali ini. Bagi yang masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like and subscribe, and I'll see you in the next episode.